ganteng dari sana. Nah, saya bilang, tidak ya kita apalagi kalau ada ya. Saya diminta Pak Diris. Kebetulan lagunya kami pakai juga Dian. Makanan dan minuman. Hadiahlah. Ini pakai taruh itu pun untuk kita. Ipun. Ayo kita foto lah di kamera. Lihat depan itu.
rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah perkawinan Saudari Gitaria Tibian dengan Saudara Elia Paul Randi Mendak. Mari kita bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan, mensyukuri akan segala kebaikan dan kemurahan-Nya di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya pada saat ini, di mana kedua kekasih boleh mempertemukan kedua keluarga besar di tengah-tengah jemaat Tuhan. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 159, ya Tuhan pada hari ini hadir di hadapan-Mu. Hidup dalam kasih-Mu.
diberikan bagi kita semua. Pada hari ini hadir di hadapanmu, dua hati berjanji hidup dalam kasih-Mu, karena iman yang membuat pengharapan yang teguh datang berteduh di altar-Mu, berserah kepadamu. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, Saudari Gitaria Tibian dengan Saudara Elia Paul Randi Mendak akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah saat ini. Dalam suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Litani perkawinan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan, apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri perkawinan di Kana, telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa, supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Mohon kita berdiri bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi. Sabda Tuhan dari Yohanes 13 ayat 34 hingga 35. Mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan.
Sidang pemberkatan perkawinan yang saya kasihi dalam Tuhan, kedua mempelai yang berbahagia dan kita semua yang berbahagia pada hari ini, kita akan melandasi persekutuan dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskan dan dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Oleh karena Engkau telah memperkenankan kami semua berkumpul menyembah Engkau dalam ibadah pemberkatan perkawinan kedua anak kedua saudara kekasih kami. Ya Bapa, kami bersyukur oleh karena Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah ketika kedua anak kekasih bertemu dan menumbuhkan cinta kasih di antara mereka. Indah saat Engkau akan mempersatukan kedua anak kekasih kami Elia dan Gita dalam perkawinan kudus hari ini untuk mengikrarkan janji setia mereka di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat dan keluarga. Bapa di sorga, saat ini kami akan melandasi persekutuan ibadah pemberkatan perkawinan ini dengan sabda-Mu yang abadi yang akan menjadi pondasi yang kuat bagi mereka mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga sampai akhir hayat nanti. Bahkan juga menjadi penyegaran bagi kami sekalian. Karena itu Bapa, pakai dan berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman hidup dan yang menghidupkan, kami akan sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan yang saya telah persiapkan dari kitab Kejadian pasal 2 pada ayat 7 dan ayat 21 hingga 24. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging." Itulah firman Tuhan. Dan saya memberikan suatu tema, membangun perkawinan bahagia. Membangun perkawinan bahagia. Sidang pemberkatan perkawinan yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua bersyukur dan berbahagia dapat menyaksikan kedua mempelai duduk bersanding di hadapan Tuhan untuk memulai hidup rumah tangga yang baru hari ini akan terbentuk di hadapan Allah. Dan saya yakin, saya percaya inilah jawaban atau wujud dari doa dan harapan kedua mempelai El dan Gita
kedua belah pihak orang tua, doa harapan kita semua, keluarga kedua belah pihak, doa jemaat Tuhan. Bahwa Tuhan memperkenankan itu terjadi, dan inilah yang Tuhan jadikan hari yang diperkenankan oleh Allah bagi kedua anak kekasih. Saya melihat kedua mempelai luar biasa penuh bahagia, cantik dan ganteng. Sampai tadi saya baru lihat tidak seperti kemarin. Hampir-hampir saya tidak bisa berkata apa yang saya mau katakan, mau ucapkan, menggambarkan luapan hati, sukacita, kebahagiaan saya kepada kedua mempelai. Apalagi mereka berdua. Coba saling menatap dulu, jangan tegang. Senyum. Ya, luar biasa. Kebahagiaan, kemesraan yang begitu nampak tergambar di raut wajah mereka. Yang keluar itu lebihnya yang di dalam. Amin. Luar biasa. Ada sebuah lagu lawas yang pernah populer. Sampai sekarang pun orang suka nyanyikan. Sepenggal syairnya begini. Syairnya saja, karena saya takut nyanyikan, saya tidak mampu menyanyi. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Coba kalimat ini disampaikan secara bersamaan dan sambil menatap kedua mempelai. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Coba menatap. Bisa dihafal? Hatiku damai, saya bantu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Dari hati, ulangi sekali lagi. Coba pengantin tua. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Yang tidak ada pasangan nanti sampai di rumah. Nanti sampai di rumah, hatiku damai. Walaupun banyak kredit belum selesai, banyak hutang di sana sini, tapi hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Walaupun ada yang putus cinta di sini, cintanya belum kesampaian, dan mungkin masih ada yang galau, hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Jangan lihat saya bukan, kata-kata itu bukan untukku, untuk Gita. Coba ngangguk-ngangguk sama Gita. Gita juga ngangguk-ngangguk sama El. Nah, ini merupakan ungkapan hati sepasang kekasih seperti perasaan kedua mempelai hari ini. Kemesraan ini akan terus menjadi kenyataan dalam kehidupan sepanjang hayat. Dalam kenyataan kehidupan keluarga Kristen. Dan ini akan terus terjadi apabila didasari dalam hubungan yang penuh cinta kasih yang diikat dan dibangun di dalam Kristus. Kedua mempelai sidang pemberkatan perkawinan yang saya kasih dalam Tuhan. Pertanyaan penting, apa rencana Tuhan mempertemukan dua orang yang berbeda? Seperti hari ini sangat kelihatan perbedaan. Ya, sudah otomatis jenis kelamin berbeda, laki-laki dan perempuan. Namanya berbeda, Elia dengan Gita. Latar belakang suku, laki-laki atau El dari suku Sanger Manado.
Sementara Gita dari Toraja. Asli loh. Ya. Namun menyatu dalam perkawinan saat ini. Seperti pepatah mengatakan, sekalipun asam di gunung, garam di mana? Di laut. Bertemu di mana? Bertemu di belanga atau di wajan. Seperti itulah mempelai kita hari ini. Dari latar belakang yang berbeda, dipertemukan oleh Tuhan. Entah bagaimana caranya mereka bertemu, apakah melalui teman atau dengan siapa atau melalui media. Itu bukan soal. Yang mesti kita renungkan bahwa itulah cara Tuhan mempertemukan mereka. Dan kita percaya bahwa tentu kedua anak kekasih kita mengalami sederet perbedaan. Tetapi tentu ada rahasianya supaya dalam perbedaan ada kebahagiaan. Nah, ini yang kita mau cari. Apa rahasianya? Seperti firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita dengarkan, kita akan renungkan bersama-sama. Dalam versi penciptaan menurut Kejadian pasal 2. Sebagaimana yang sudah kita baca tadi. Memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Laki-laki dari mana? Laki-laki dari tanah dan perempuan dari tulang rusuk. Kalau laki-laki dari tanah, perempuan dari tanah juga, berarti sama dong. Tidak ada perbedaan. Nah, apa maksudnya? Itu artinya kita memang mesti menerima perbedaan itu. Berdasarkan firman tadi menjelaskan bahwa laki-laki terbuat dari bahan yang berbeda dengan perempuan. Karena bahan bakunya beda, kita buat produk apa saja pasti hasilnya beda. Teksturnya beda, rasanya beda, dan sebagainya berbeda. Inilah yang membuat daftar perbedaan panjang antara laki-laki dan perempuan. Dan rupa-rupanya ada yang berhasil meneliti, ya kurang lebih ada 22 perbedaan di antara laki-laki dan perempuan. Apa siapa toh? Tentu banyak. Nah, dengan kesadaran adanya sederet perbedaan, maka setelah mengalami suatu pertemuan atau menikah atau kalau sudah kawin lalu menemui banyak perbedaan, jangan heran. Jangan katakan saya menyesal menikah dengan Anda. Adakah Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah menikah sedang dalam penyesalan? Yang semakin lama usia pernikahan semakin banyak perbedaan muncul. Lalu mengatakan, wah, jangan-jangan bukan jodoh saya. Saya menyesal menikah dengan Anda. Apakah begitu? Semakin lama usia perkawinan, semakin muncul banyak pertentangan dan perbedaan. Lalu menyalahkan Tuhan. Lalu menyalahkan dirinya sendiri. Lalu menyalahkan suaminya atau istrinya. Karena memang tidak mampu memahami versi Tuhan atau konsep Tuhan dalam penciptaan.
Tetapi kalau kita memang sudah memahami konsep Tuhan, versi Tuhan mengenai penciptaan, memang kita berbeda. Karena kalau kita tidak mampu menerima perbedaan itu, maka sederet pertentangan, sederet kekecewaan akan semakin muncul. Sedangkan baru pacaran saja, halo Bapak Ibu, baru pacaran, mau si keduka melasi sengkian, padahal belum ada tanggung jawab apa-apa, belum saling memiliki. Dan tergambar setiap saya melakukan pastoral perkawinan, ya masih dalam pacaran, saya bilang berapa kali kalian, ya bukan El dengan Gita ya, tapi mungkin juga pernah mereka begitu. Saya juga waktu masih pacaran dulu, baku marah-marah, ada apa? Kita belum ikatan apa-apa, belum banyak yang perlu kita pertentangkan. Lo aneh, kita sudah memperdebatkan banyak hal, banyak perbedaan. Apalagi kalau sudah menikah, pasti banyak perbedaan yang akan muncul. Semakin lama usia perkawinan kita, akan semakin banyak juga perbedaan yang akan muncul dari hari ke hari. Kalau kita tidak menyadari, sekali lagi akan semakin banyak garis-garis penyesalan pada wajah kita. Bapak Ibu yang sudah lama menikah, tidak ada garis penyesalan? Tidak ada kekecewaan? Karena memang sudah memahami. Kalau ada penyesalan berarti Bapak Ibu Saudara dan saya tidak memahami perbedaan dan konsep dari penciptaan Allah, menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan memang menciptakan berbeda. Jadi sekali lagi secara khusus kepada kedua mempelai hari ini, kalau dalam perjalanan rumah tangga kalian nanti menjumpai perbedaan, bukan berarti Gita atau El salah menikah. Ya. Karena itu apa konsep pernikahan, saya kira sangat jelas tadi. Jadi kawin itu tujuan untuk menjadi satu, untuk saling melengkapi satu terhadap yang lain. Kalau saya menyuruh kedua mempelai pengantin baru untuk membuat daftar kekurangan satu terhadap yang lain, masih tipis, masih bisa dihitung 1-2 mungkin. Kekurangan El apa, kekurangan kita apa. Tapi coba saya tanya pengantin tua ini, halo Bapak Ibu pengantin tua, sudah berapa banyak kekurangan suaminya, kekurangan istrinya? Banyak sekali tuh. Sadarlah bahwa itu konsep Tuhan. Jadikan kekurangan, daftar kelemahan itu menjadi kekuatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan mulai sekarang El dan Gita, jadikan daftar kekurangan atau kelemahan pasangan menjadi kekuatan saudara. Dan saya juga. Contoh sederhana. Yang satu pelit, yang satu murah hati. Nah kalau mereka seorang pengusaha, kalau dua-duanya murah hati, bisa bangkrut. Tapi kalau saling melengkapi, saling mengingatkan, tidak bakal. Ya. Kalau yang satu lelet, yang satu cekatan, jangan menyesal. Hai, coba ya kibaniya to kusibalian, tak saya na lelet. Sama-sama saya cekatan. Wah. Di sanalah justru dalam kelemahan itu akan menjadi kekuatan pasangannya.
Karena pada akhirnya akan mengatakan, sayang, seandainya kau tidak ada, maka waktu saya ke bandara, saya bisa lupa dasi saya, lupa dompet saya, lupa ini dan itu. Untunglah saya memiliki dirimu, sayang. Ya kan? Jangan justru kelemahannya, hai memang begitu kamu lelet, dasar pelit. Atau mengatakan LKMD, lenduk karakena monedaru. Ya mungkin L tidak paham ya. Ya, alias sikikir. Kalau laki-laki dalam bahasa Toraja lenduk kadakena monedaru. Siapa yang bisa terjemahkan dalam bahasa Toraja ambe? Ya? Ah itu jeleknya ibu sendiri yang jawab. Berarti ada pengalaman didengar ya, tapi bukan suami ibu ya? Ah bukan. Amin. Terima kasih. Karena memang dalam kehidupan kita, tujuan Allah supaya kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak usah pusing merubah pasangan kita. Tidak usah kita repot merubah suami kita atau istri kita. Kapan dia berubah? Kapan dia seperti yang saya mau? Karena sekali lagi justru kelemahan pasangan menjadi kekuatan kita. Namanya dua orang berbeda kawin, dipersatukan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada yang sensitif, yang satu tidak sensitif. Namanya jodoh. Tuhan sudah pertemukan, saling melengkapi. Kalau dua-duanya sensitif, kalau ada sesuatu kejadian yang membuat sedih, ya sama-sama menangis, meraung-raung sama-sama. Tidak ada yang bisa merangkul dan menopang. Kalau sama-sama keras, batu dengan batu ketemu maka hancur. Tapi kalau satu keras, satu lembut, maka akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, disinilah kita mengerti dan memahami sesungguhnya rahasia bahagia dalam perkawinan adalah menerima pasangan kita apa adanya, bukan ada apanya. Tentu kedua mempelai paham ya. Menerima pasangan kita apa adanya, bukan ada apanya. Kalau ada apanya, ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Oh bahaya. Rahasia bahagia dalam perkawinan bahwa kawin bukan untuk sama. Kawin bukan untuk sama, melainkan satu. Firman Tuhan tadi sudah sangat jelas. Ayat 24 dari pembacaan kita. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan sebagaimana kalau kita bandingkan Matius 19 ayat yang ke-6 yang saya sudah berikan sebagai ayat hafalan, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Manusia manapun, manusia siapapun, entah suami, entah istri, entah pihak ketiga, entah teman, entah mantan, entah siapapun. Tidak ada yang bisa mengutak-atik, tidak ada yang bisa menceraikan
seorang yang sudah dipersatukan Allah. Ya. Kalau dapat menceraikan itu berarti dia melanggar apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan mempersatukan, masa kita bisa tega memisahkan apa yang dipersatukan oleh Allah? Nah, inilah yang menjadi rahasia bahagia dalam perkawinan. Bahwa sesungguhnya untuk menikmati bahagia bukan ukuran harta benda dan lain sebagainya. Walaupun harta benda itu menjadi sarana dan itu memang dibutuhkan, tetapi itu bukan tujuan suatu perkawinan. Tujuan suatu perkawinan adalah menikmati hidup bersama dalam perbedaan. Karena itu bangunlah pasangan kita dengan berbeda. Kita menjadi satu tim yang hebat, yang saling melengkapi, saling memahami, saling mengerti, saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Karena itulah syarat menyambut segala berkat dan kebaikan Tuhan tercurah dalam kehidupan sebuah rumah tangga, yaitu di mana ada kasih, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terpuji kekal nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam saat teduh kedua mempelai, kita semua perlu merenungkan bahwa perbedaan itu indah. Karena itulah versi penciptaan Allah terhadap manusia yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya begitu rupa dalam perbedaan dengan satu tujuan, supaya manusia laki-laki dan perempuan saling melengkapi, saling mengasihi, saling menopang, saling memberkati satu dengan yang lain. Kita satu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan amanat perkawinan mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam perkawinan, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang akan dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam perkawinan kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan, percaya dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai, saya mohon berdiri. Mempelai laki-laki, saudara Elia Paul Randi Mandak, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya.
Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan, Saudari Gitaria Tibian, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa, supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, Saudara Elia Paul Randi Mandak dan Saudari Gitaria Tibian, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa, dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Kedua mempelai berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Elia Paul Randi Mandak, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudari Gitaria Tibian yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat. Saya mengaku dan berjanji bahwa saya telah menerima Gitaria Tibian yang tangannya saya pegang sebagai istri karunia Tuhan. Karena itu, saya tidak akan pernah meninggalkan dia dan saya akan mengasihi dia baik dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia kepada istrinya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih atas pengakuannya. Saudari Gitaria Tibian, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Elia Paul Randi Mandak yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya mengaku dan berjanji bahwa saya telah menerima Elia Paul Randi Mandak yang tangannya saya pegang sebagai suami karunia Tuhan. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan saya akan mengasihi dia dalam untung ataupun malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia kepada suaminya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih atas pengakuan dan janji kedua saudara. Karena itu taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Penyerahan Alkitab dan surat perkawinan kepada kedua mempelai dari Majelis Gereja Teraja Jemaat Rantepal. Ungkapan terima kasih pengantin kepada orang tua. Segala hal
yang kau tabur di tuai Saudara-saudara jemaat Tuhan, sungguh kebaikan dan kemurahan Tuhanlah yang boleh memperkenankan kita semua boleh merasakan sukacita pada hari ini. Dan saat ini kedua mempelai akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dan diiringi oleh paduan suara jemaat Rantepao. Diiringi pujian pengantin dan kedua orang tua mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih melalui persembahan. Tuhan dan jemaat
Dilanjutkan PKB Gembala Efrata.
Kita masuk dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab kedua saudara kekasih, Ilya dengan Gita, telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidup mereka. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaanmu ya Tuhan. Karuniakanlah Roh-Mu memimpin mereka, sehingga mereka mampu memegang teguh janji setia mereka. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita banyak hal yang telah kita lewati dalam sidang kita. Dan pada hari ini mari kita terus merespon penyertaan Tuhan itu dengan ungkapan syukur melalui pundi persembahan dan pujian yang kita naikkan. Dengarkanlah sabda Tuhan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita bersama-sama kembali bernyanyi bagi Tuhan. Marilah memuji. Bersukacita bernyanyi dalam Tuhan. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan,
Kita akan mendengarkan ungkapan syukur melalui pujian. Yang pertama dari paduan suara Immanuel dan Angklung. Paduan suara Immanuel yang pertama dan yang kedua Angklung.
Terpuji nama Tuhan untuk segala puji-pujian, penyembahan kepadanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kembali kita teduhkan hati kita, mengalami dan menikmati hadirat Tuhan dalam syafaat ini. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kembali kami menaikkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Karena kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah memperkenankan kami mengalami hadirat-Mu dalam ibadah pemberkatan perkawinan bagi kedua anak kekasih kami, Elia dengan Gita. Di dalamnya kami memuji dan membesarkan nama-Mu secara bersama, juga melalui puji-pujian, solo, paduan suara, angklung, dan terlebih firman-Mu yang akan terus menjadi pelita menerangi perjalanan rumah tangga kedua mempelai dan kami semua. Kami bersyukur Bapa oleh karena kedua anak atau saudara kekasih kami, Elia dan Gita, telah berjanji sebagai suami istri. Kiranya mereka tetap bertumbuh pada janji-Mu dan biarlah rumah tangga mereka selalu disinari terang firman-Mu. Dan Engkau kiranya melimpahkan berkat-Mu mengiringi perjalanan rumah tangga mereka, sehingga baik dalam suka maupun dalam duka, mereka tetap setia. Bapa, kiranya Engkau berkenan atas persembahan pengantin, keluarga, dan kami semua, sebagai tanda ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Berkati seluruh rangkaian prosesi acara yang akan dilalui kedua mempelai hari ini, bersama keluarga serta semua yang akan mengambil bagian di dalamnya. Terlebih selanjutnya dalam acara resepsi sebentar di Hotel Mesliana. Kiranya berlangsung dengan baik dan semua persediaan melimpah oleh karena kehadiran dan berkat-Mu ya Tuhan. Berkati kami sekalian yang telah mengambil bagian dalam ibadah pemberkatan perkawinan bagi kedua anak kekasih kami. Semua yang hadir, majelis gereja yang menata pelayanan, semua yang berperan di dalamnya, Tuhan berkati kami sekalian. Sehingga semua yang kami alami berkenan, berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Dan olehnya pun Tuhan berkenan mencurahkan berkat di atas kami sekalian. Bapa di sorga, berkati kehidupan kami selanjutnya. Berkati kehidupan kedua mempelai dalam merajut mahligai rumah tangga yang baru terbentuk hari ini di hadapan hadirat-Mu. Pimpin dan sertai mereka, juga keluarga Hendetolan, dan semua yang boleh hadir bersama-sama memberikan doa restu mendukung di dalam melangsungkan perkawinan kedua anak kekasih. Biarlah ya Tuhan, pun ketika kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami penuh sukacita, damai, dan berkat kami terima dari Allah. Berkati kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah. Biarlah Tuhan berkenan memberkati semua elemen masyarakat untuk bahu-membahu memikirkan kepentingan bangsa dan negara ini. Seusai ibadah kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu melingkupi kehidupan kami sekalian. Seluruh keberadaan dan hidup kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber kehidupan
keselamatan, berkat. Kepadamu Bapa kami datang berdoa dan mengucap syukur. Terpuji kekal namamu. Haleluya. Amin. Semohon kita berdiri bersama-sama kembali mendengarkan satu bagian firman Tuhan sebagaimana Efesus pasal 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Berbahagia tiap rumah tangga di mana Tuhanlah yang menjadi penjurunya. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau bertemu yang tenang dan merasakan tiap sukacita karena Tuhan yang ada di mana hati yang menyambutmu dan memandangmu dengan bersedih. Dia bangun menanti sabdamu, datang akan firman kau beri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang pemberkatan perkawinan yang saya kasihi dalam Tuhan. Kedua mempelai Elia dan Gita, pergilah dalam kehidupan kamu, nikmati perbedaan. Jadikanlah kasih Yesus Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan. Dan kiranya kehadiran Kristus memenuhi, mengokohkan, dan memberkati kehidupan rumah tanggamu. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kasihi dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama bersyukur bahwa pemberkatan perkawinan saudara Elia Paul Randi Mandak dengan saudari Gitaria Tibian pada Sabtu 14 Januari 2023 boleh berjalan dengan baik karena tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Dan mari kita bersyukur dalam pujian kita kepada Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Ciptaan baru
Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tenang sejenak. Ada ungkapan hati dari keluarga, disilakan. Ya, terima kasih kepada Majelis Gereja, Pendeta, Penatua, dan Diaken, dan juga semua yang mengambil bagian di dalam pemberkatan perkawinan kedua adik dan anak kami, Gita dan Elia. Itu saja yang saya bisa sampaikan karena waktu. Dan untuk foto cukup pendeta bersama dengan pengantin, kemudian pengantin, pendeta, penatua dan diaken, majelis gereja jemaat. Setelah itu kedua orang tua dari Gita, kemudian kedua orang tua dari Elia, dan kemudian Gita dan Elia bersama dengan kedua orang tua. Jadi itu 4 kali. Ini kita sudah sepakati jam 11.45 kita sudah harus di gedung. Jadi mohon maaf karena waktu kita harus atur. Silakan Ibu Pendeta bersama. Jadi fotografernya segera siap-siap karena itu saja yang waktu kita harus buru. Ya. Oke, siap-siap juga Bapak Ibu Penatua dan Diaken karena majelis gereja akan berdoa di konsistori. Ya. Ya. Oke, pendeta dulu dan pengantin. Jadi sebentar. Pendeta dulu sama pengantin. Ayo cepat fotografernya. Siap-siap majelis gereja supaya kita cepat-cepat. Bagaimana, sudah? Fotografernya sudah? Ya, semua majelis gereja masuk, pendeta, penatua, diaken. Silakan. Ya, mohon maaf majelis gereja, semua majelis gereja dan mungkin yang mengambil bagian tadi, silakan. Landu ka kami pa ya pa. Ya. Nanti kalau masih ada waktu. Ya, silakan. Dapat tidak? Ya. Ya. Semua kita berkeinginan, aku duka moraina apa? Karena waktu. Sudah? Oke, grup angklung supaya cepat-cepat masuk. Grup angklung satu kali, cepat supaya yang banyak-banyaknya dulu. Ya, ya, ya.
Ya, yang pakai HP jangan di depan. Mohon maaf. Yang HP jangan di depan. Ya. Waktu kita ini, waktu kita mau semua. Sudah ada telepon dari gedung bahwa sudah ada tamu kita di sana. Ya, silakan orang tuanya Elia. Orang tuanya Elia. Ya. Kemudian siap semua keluarga besar Elia. Ya. Ya. Jadi mohon maaf kalau saya harus. Jadi fotografernya sudah siap-siap. Ya, mungkin Mama Kidung sudah di luar dulu sini supaya masuk itu ini. Nah, salam-salamannya di luar. Mama Kidung, Mama Kidung. Ya, masuk satu kali.